ternyata betul lah, dia nih playing victim. Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah, di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Di ladang subur kita bertani, menanam harapan untuk negeri. Pangan melimpah dari bumi, satu cita, satu visi. Ketahanan pangan, masa depan kita. Bersama kita jaga alam dan cita. Perikanan lestari, laut yang memberi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Nelayan berlayar menembus ombak, memancing rezeki di tengah gelombang. Sumber daya harus kita rawat untuk generasi yang akan datang. Ketahanan pangan, masa depan kita. Bersama kita jaga alam dan cita. Perikanan lestari, laut yang memberi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Ketahanan pangan, masa depan kita. Bersama kita jaga alam dan cita. Perikanan lestari, laut yang memberi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Masa depan kita, bersama kita jaga alam dan kita. Perikanan lestari, laut yang memberi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Ketahanan pangan, masa depan kita. Bersama kita jaga alam dan cita. Perikanan lestari, laut yang memberi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Dengan kasih sayang kita melindungi. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Pendengar, demikianlah sebuah lagu Harapan Negeri, di mana kita membangun sebuah harapan dari ketahanan pangan yang bisa kita wujudkan untuk generasi mendatang, tentunya generasi emas, untuk mewujudkan Indonesia emas tentunya. Dan kali ini kita juga akan berbincang bagaimana caranya kita untuk bisa mewujudkan generasi emas melalui ketahanan pangan, kearifan lokal yang kita miliki di Kabupaten Buleleng. Tentunya saya tidak sendiri, pendengar. Kita sudah bersama dengan Kepala DKPP Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Putra Aryana Esos MAP. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di RRI Singaraja pagi ini. Dan kita akan berbicara tentang mewujudkan generasi emas dengan menu B25A begitu ya. B2SA. B2SA, mohon izin. Kalau tidak salah ini kepanjangannya adalah berimbang, bergizi, kemudian aman. Berimbang, bergizi, sehat, dan aman. Bergizi, sehat, dan aman. Iya, betul sekali. Nah, ini tentunya kalau kita
mengkonsumsi makanan ya, bukan hanya untuk agar laparnya hilang atau kenyang begitu, tapi bagaimana bisa memberikan asupan yang baik untuk tubuh kita. Kita akan berbincang ini lebih jauh bersama dengan Pak Kepala DKPP Kabupaten Buleleng. Baik, Pak Gede, kalau boleh tahu nih ke istilah B2SA nih ke, kalau dari masyarakat mungkin tidak semuanya tahu. Bisa dijelaskan sedikit dulu terkait dengan menu B2SA nih ke, silakan. Terima kasih buat RRI Pro 1 Singaraja yang telah mengundang kami di Dinas Ketahanan Pangan untuk interaktif di pagi hari ini dengan tema wujudkan generasi emas dengan menuju B2SA kan seperti itu ya. Terus serta masyarakat Buleleng yang saya hormati dan saya banggakan, para pendengar RRI Pro 1 Singaraja dimanapun berada yang saya banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam B2SA. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2024, ini masih baru sekali, tentang percepatan penganekaragaman pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Ini kalau nggak salah tanggalnya tanggal 14 Agustus 2024. Nah, ini juga kami sudah melaksanakan di daerah kami, di khususnya sesuai dengan tupoksi kami, itu sudah melaksanakan B2SA dari beberapa kegiatan yang sudah terlaksana. Itu di mana B2SA seperti tadi disampaikan beragam, bergizi, sehat dan aman. Di mana sesuai dengan kegiatan-kegiatan dan tupoksi kami sesuai dengan peraturan Bupati Buleleng juga nomor 3 di tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah khusus di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Nah, selain itu juga berfungsi untuk perumusan kebijakan di bidang ketahanan dan perikanan. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Yang keempat, pelaksanaan administrasi di bidang ketahanan pangan dan perikanan. Yang terakhir, yang kelima, fungsi kami yaitu pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, seperti itu kira-kira yang nanti kami jabarkan dalam kegiatan, dan itu sudah terlaksana hampir setiap tahun. Sudah ada B2SA dan juga terkait dengan ketahanan pangan lainnya, swasembada pangan, seperti itu kira-kira. Iya, kemudian upaya-upaya apa saja Pak yang dilakukan dari DKPP sendiri untuk bisa mendorong gerakan-gerakan B2SA ini di masing-masing kecamatan nih Pak? Gerakan pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA itu sudah kami laksanakan, bahkan di program kami tahun 2024 ini berupa sosialisasi dan pemberian makanan tambahan yang tentunya bergizi, sehat dan aman, yang ada beragamnya juga dari sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan dan tentunya sehat, tidak tercemar bahan berbahaya yang merugikan kesehatan, kan seperti itu. Itu sudah beberapa kali bahkan ke tingkat-tingkat sekolah, dari usia sekolah sampai ke masyarakat di lewat pertemuan atau sosialisasi yang sudah diprogramkan oleh DKPP ke PKK juga. Dan Astungkare nanti di tanggal 17 November ini juga ada lomba cipta menu yang diinisiasi, digagas oleh Bapak Bupati kami.
itu luar biasa nanti lomba cipta menu B2SA. Ya. Itu merupakan upaya atau edukasi kepada masyarakat, terutama dari sejak usia dini sampai dengan masyarakat yang sudah dewasa, Ya. untuk mengikuti lomba nantinya per kecamatan, 1 duta kecamatan dari unsur PKK. Itu juga bentuk sosialisasi bagaimana kita menggali potensi-potensi lokal khususnya di Kabupaten Buleleng untuk kita angkat itu menjadi branding kulinernya. Tentunya tidak keluar dari B2SA tadi, seperti itu. Ya, baik. Ini menarik ya Pak ya. Kemudian bagaimana untuk mendorong, ini juga sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo begitu untuk percepatan pangan dan memberikan makanan bergizi kepada generasi Indonesia. Nah, untuk lomba cipta menu B2SA nih selain memang mendorong gerakan B2SA di masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng, tujuannya apa lagi Pak untuk gerakan ini dan juga kegiatan nih Seperti tadi kami sempat sampaikan, satu tujuannya mungkin untuk mengedukasi bahwa pangan lokal itu ada di Buleleng loh yang punya potensi untuk di branding sehingga kita cinta dengan produk kuliner lokal. Tentunya yang tidak terlepas dari B2SA tadi. Yang kedua ya memberikan pemahaman kepada masyarakat juga bahwasanya Buleleng banyak punya kuliner yang nantinya bisa, mungkin itu bisa untuk mengangkat ekonomi, peningkatan ekonomi di masing-masing keluarga ataupun kelompok usaha. Itu. Ya, baik. Dan 1 kecamatan 1 duta begitu 1 ya Pak. kecamatan 1 duta. Dan ini kalau tidak salah saya dengar ini jurinya bukan dari kalangan biasa-biasa saja begitu ya Pak. Siapa nanti yang akan menilai dan memberikan nilai begitu ya untuk kelayakan, wah ini menu sudah bisa dikatakan mencakup unsur-unsur B2SA nih Ya, kami mengaturkan terima kasih banyak kepada stakeholder yang sudah terlibat dari persiapan Astungkare nanti sampai tanggal 17 November ini terlaksana dengan lancar. Dan kami tanggal 5, 2 hari yang lalu ya, sudah melaksanakan technical meeting bersama calon-calon peserta dari masing-masing kecamatan, duta dari masing-masing kecamatan yang menjadi narasumber langsung dari DPC ICA, Indonesian Chef Association. Itu orang-orang profesional yang memang memahami cara rasa, cita rasa yang mereka gini kan. Tapi kita berharap nantinya muncul kuliner-kuliner lokal Buleleng yang tidak keluar dari B2SA tadi, sehingga program pemerintah pusat sampai kabupaten bisa inline terus. Seperti itu. Wah, ini kalau yang menilai sudah ICA tentunya kita sudah tidak bisa ragukan lagi kredibilitasnya begitu ya Pak ya. Begitu harapan Pak Bupati juga. Iya, karena memang mereka sudah tersertifikasi dan memang sudah ahli di bidangnya untuk menu masakan dan lain-lain. Tapi menariknya adalah di sini bagaimana memunculkan rasa lokal itu sendiri ya Pak Kadis ya. Betul. Iya, dan nantinya juga para peserta ini akan mendapatkan kesempatan untuk bisa memunculkan atau menciptakan menu baru terkait dengan kearifan lokal. Nah, apa-apa saja nih Pak persyaratan untuk duta-duta yang akan mewakili kecamatan dalam lomba cipta menu B2SA? Dalam technical meeting 2 hari lalu tanggal 5 November dari narasumber yang nakodai oleh Bapak Made Setiawan dari DPC ICA Buleleng ketuanya, itu menyampaikan juga kriteria-kriteria yang sudah tershare lewat Zoom meeting kami bersama 9 duta kecamatan tadi. Sudah di-share kriteria-kriteria. Salah satunya mungkin yang tidak pakai MSD yang seperti itu. Terus sumber pangannya dari ikan dan ayam. Salah satu boleh atau kedua-duanya. Dan juga termasuk dari yang terrangkum dalam B2SA tadi, ada sayurannya, ada jagung mungkin selain nasi kan gitu. Karbohidratnya dari unsur karbohidrat yang tadi kami sebutkan, dari protein juga, ada vitaminnya seperti itu. Dan juga buah-buahan yang nanti dipakai menunya di sana. Salah satu tampilannya nanti dalam
satu porsi, kalau tidak salah saya bisa sebut satu porsi itu ada menu selain yang terangkum tadi, mungkin ada minumannya juga berupa minuman lokal, misalnya es kelapa muda dari Disney atau teh cang misalnya, seperti itu kira-kira. Iya, baik. Berarti untuk bahan-bahannya Nika akan disiapkan oleh panitia, oleh dinas, atau mereka sudah membawa sendiri dari kecamatan mereka masing-masing, Pak? Begini, kita sudah technical meeting tanggal 5 kemarin, itu sudah kita sampaikan, semua peserta menyiapkan bahan-bahan sendiri-sendiri. Nanti kita ganti 1,5 juta biaya pengganti bahannya tersebut. Selain nanti hadiah tentunya. Oke, berarti limitnya udah diberikan oleh Sudah. dinas 1,5 juta begitu ya untuk pencipta menu nih ke masyarakat bisa menyaksikan tidak Pak proses perlombaan nih ke ini kan menarik sekali nih, siapa tahu juga bisa menjadi inspirasi untuk masyarakat sendiri untuk menciptakan menu-menu B2SA nih ke. Harapan pemerintah, harapan kami juga tentunya itu bisa disaksikan oleh masyarakat luas. Ini momen bagus untuk, apalagi rangkaiannya nanti kebetulan di hari Minggu tanggal 17 November itu rangkaian dengan Car Free Day yang setiap minggu. Itu jalan di Ngurah Rai di Taman Kota itu kan ditutup sampai jam 9, jam 10. Nah, mudah-mudahan nanti karena ada lomba ini bisa lebih longgar lagi acaranya sehingga masyarakat luas bisa menyaksikan tanggal 17 itu mana loh kuliner-kuliner Buleleng yang tentunya tidak terlepas dari B2SA tadi. Iya, ini selain bisa menyaksikan, selain bisa berlomba, mendapatkan edukasi juga ya Pak, terkait dengan menu-menu B2SA ini. Ya itu tadi, karena sosialisasi, edukasi harus melibatkan masyarakat luas, termasuk juga teman-teman media untuk mempublikasikan, ya, membantu mempublikasikan bahwa ini program yang sangat bagus gitu loh. Untuk bisa diikuti, untuk bisa diketahui juga oleh masyarakat. Nah, ini kita juga undang masyarakat nih Pak, yang ingin beratensi, kemudian ingin bertanya juga mungkin terkait dengan lomba cipta menu B2SA ini begitu ya, yaitu B2SA sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala DKPP bahwa B2SA itu merupakan beragam, bergizi, sehat dan aman. Nah, ini menurut Anda bagaimana pendengar dengan inisiasi dari Bapak PJ Bupati Buleleng begitu untuk menciptakan lomba cipta menu sendiri untuk mendukung lahirnya generasi emas Indonesia dengan makanan-makanan bergizi, tentunya tidak lepas dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan di Kabupaten Buleleng. Kami undang atensi Anda tentunya di 0362 24644 dan juga di WhatsApp 081 139999790 dan di Instagram RRI Programa 1 yaitu di RRI Pro 1 Singaraja. Di YouTube juga bisa mendengar ya di live YouTube kita karena siaran ini juga disiarkan secara live YouTube melalui RRI Singaraja Official. Anda bisa menyematkan komentar Anda dan juga nanti akan ditanggapi oleh Pak Kepala DKPP langsung terkait dengan pertanyaan atau mungkin ada beberapa yang menjadi catatan dari pendengar juga. Kami akan konfirmasi langsung bersama dengan Bapak Kepala DKPP Kabupaten Buleleng. Namun sebelum itu Pak, satu lagi yang mungkin menjadi perhatian oleh masyarakat dan juga beberapa ibu rumah tangga misalnya begitu ya, untuk mencari makanan-makanan atau bahan pangan yang sesuai dengan kearifan lokal nih kan. Ini kan saingannya banyak begitu ya. Ada mungkin Pak beberapa alternatif begitu untuk ibu-ibu rumah tangga ataupun pendengar yang ingin juga mendapatkan bahan pangan asli dari daerah itu di mana sebaiknya Pak? Itu bisa kami komentari sedikit ya, karena silakan. kami berbicara di hilir ini, bukan dari hulu ke hilir tapi di hilirnya itu. Kita kan hampir setiap minggu Bu, ada Car Free Day-nya itu, rangkaian Car Free Day itu kita fasilitasi pelaku-pelaku usaha untuk melaksanakan gerakan pangan murah atau operasi pasar di sana, terkait juga dengan penanganan inflasi. Itu mungkin masyarakat sudah biasa mengakses bahan-bahan yang dibutuhkan, selain memang ada yang di pasar-pasar tradisional masih banyak kok hasil-hasil produksi yang dimunculkan oleh dari petani ke pedagang itu bisa diakses di Buleleng masih banyak kok. Dan untuk harga juga tidak terlalu ada lonjakan signifikan begitu ya Pak ya untuk barang-barang lokal itu? Tidak ada. Baik. Itu juga sudah melalui selalu hampir setiap hari ya kami melaksanakan pemantauan juga di lewat tim Satgas Ketahanan Pangan kami.
dan juga staf kami. Baik. Pak, kita undang dulu Pak Gede ya, beberapa penelpon yang sudah bergabung di 24644. Kita sapa, selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Kepala Dinas Pangan dan Om Swastiastu. Sanggong Semaung jangan itu. Ya, Pak Gus di Mayong ya, Pak Gus, silakan Pak. Ya, saya pulang kampung loh. Sudah ada pensiun. Dulu saat di kota satunya. Ya. Lahir kotanya. Oh ya. Pak Gus silakan, ada yang ingin disampaikan Pak dengan Iya. gerakan menu B2SA ini untuk lomba cipta menu. Iya, gerakan menu ya. Ini saya apresiasi Bapak. Perkembangan dinamika dari sekarang ini terus ya makin maju ya untuk bidang kesehatan dan gizi ini dari masyarakat kali menu ini ya saji-sajiannya bagaimana ya. Tapi saya ingat ya waktu saya tinggal di Singaraja sampai kantor pertanian ya. Ya dulu kantor pertanian SPMA dulu ayah saya kan dinas pertanian ya. Ya. Lalu tahun 50-an itu tanaman pangan pertanian oleh kedua jadi satu. Iya. Ya dari satu. Ini satu hal yang dipisahkan sekarang ini. Jadi perikanan jadi satu sekarang dengan Ketahanan pangan. Iya. Iya, Baik. tahan pangan sekarang ini. Ya ini satu langkah yang ya maju perkembangan zaman masyarakat. Saya ingin tahu Bapak, ya lomba-lomba ini tim jurinya dari mana ini? Ya ada tim penilai ini kan, tim juri penilaian sebagainya ya, kan kecamatan selatan. Ya. Saya teringat ya, saya lomba-lomba yang tim bergerak PKK Provinsi Bali, saya dulu dan Pak Sarkan, Pak Belali Beleleng itu. Ini tim PKK ini dan sangat rajin sekali memberikan suatu yang sajian-sajian ada bentuk kuliner makanan ajaran itu loh. Ini saya ingat sekali baiklah sekarang masyarakat sekarang ya turun sekarang ini. Ya, baik. Libatkan masyarakat aktif. Ya lalu saya dulu itu saya kan anak-anak saya dengan kursus ya kursus untuk masak, kursus sampah hal yang sekolah sudah ada. Ya. Tapi belajar saya buat kue, tapi bayar mahal-mahal deh. Saya buat kue itu termasuk dengan makanan Eropa, makanan lokal sama. Ada tim yang mengajar dengan bayar. Tapi dengan adanya Bapak sebagai kepala dinas ini, ya kita sangat apresiasi dari masyarakat langsung bisa di apa sosialisasi, diedukasi sebagainya dengan menu-menu yang sehat, teragam. Kalau di Bali saya senang sekali ikut kelor Pak. Baik. Kelor senang sekali saya keladi itu dipakai dengan baik. Dan Pak Gus. Ya, singkat saja ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus. Sekarang ini semoga secara baik dan lancar dan sukses selalu. Ya, baik. Terima kasih Pak Gus di Mayong. Ini tadi bertanya terkait dengan juri dan juga mengapresiasi gerakan lomba cipta menu ini untuk bisa mewujudkan menu-menu yang sehat kepada masyarakat begitu ya, dan juga mendorong agar masyarakat lebih menggunakan atau mengkonsumsi produk-produk pangan lokal di Kabupaten Buleleng. Kita sapa di belakang Pak Gus Maung begitu di Mayong. Untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami nantikan atensi Anda di 0362246644 dan juga di WhatsApp pendengar jangan lupa di 081139999790. Anda bisa mengirimkan pesan dan juga bisa melakukan WhatsApp call. Nanti kami akan sapa juga di WhatsApp ya. Jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di Instagram RRI Pro 1, yaitu di RRI Pro 1 Singaraja, di FB Pro 1 Singaraja, dan juga di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda. Kita masih berbicara terkait dengan upaya-upaya untuk mewujudkan generasi emas dengan menu B2SA, terkait dengan pelaksanaan lomba cipta menu yang akan digagas, yang akan dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten Buleleng tanggal 17 November. Ini merupakan inisiasi langsung dari Bapak penjabat PJ Bupati Buleleng. Keterlihatnya Anda. Kita akan tanggapi dulu Pak Kepala. Dan kita langsung ke Pak Gus Maung dulu yang bertanya tadi terkait dengan juri. Tadi kita sudah sempat singgung juga dengan jurinya dan juga beliau mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng ini. Silakan, Bapak. Yang pertama, saya mengaturkan terima kasih banyak juga kepada para pendengar, khususnya di hari ini kepada Bapak Gus Maung di Desa Mayong ya Pak Gus ya. Atas apresiasi yang sudah diberikan dengan upaya-upaya kami di bawah arahan Bapak Bupati Buleleng. Nah, terkait dengan juri yang nantinya terlibat di sana, tadi sempat kami sebutkan dari Indonesian Chef Association, itu dari DPC ICA Buleleng yang merupakan orang-orang profesional di bidangnya. Nah, itu yang nantinya, sehingga harapannya nanti juri itu secara objektif bisa menilai dari 9 peserta itu, dari masing-masing tim penggerak PKK kecamatan. Di satu kecamatan diutus dari PKK kecamatannya atau di desa masing-masing di wilayah kecamatan tersebut. Seperti itu kira-kira Pak. Iya, Gus. baik. Tadi juga beliau menyinggung tentang upaya-upaya dorongan untuk masyarakat bisa mengkonsumsi pangan lokal nih ke Pak. Bagaimana tanggapannya nih Kak? Memang tujuannya kan seperti itu. Kita di samping mensosialisasikan pangan lokal yang berbasis B2SI tadi, juga mendorong anak-anak masyarakat secara umum untuk mengetahui di Buleleng ini banyak loh potensi-potensi kuliner lokal, terutama pada saat di lomba cipta menu ini nanti. Di sanalah harapan pemerintah, harapan kami semua untuk memperkenalkan lebih banyak lagi. Selama ini kan baru dikenal beberapa makanan saja. Iya, seperti itu. Iya, sekarang diharapkan dengan lomba cipta menu ini bisa lebih dikenal lagi begitu ya Pak. Astungkare. Dan bisa menjadi peluang bisnis juga begitu ya Pak. Jika menang juara 1. Tentunya itu akan menjadi merek atau branding yang kami harapkan nantinya untuk didorong untuk berwirausaha. Kan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga minimal itu. Setelah itu kalau kemungkinan nanti juga bisa kita lombakan ke tingkat provinsi ataupun ikut ke tingkat nasional. Ini penasaran juga nih untuk hadiahnya berapa yang bisa diperebutkan oleh para peserta di masing-masing kecamatan ini Pak? Kalau jumlah nominalnya pokoknya lumayan besar lah. Lumayan besar. Jadi jangan lupa untuk hadir, menyaksikan dan juga menyontek mungkin ya Pak ya, menu yang apa nih yang bisa dibuat untuk P2SA untuk keluarga tentunya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang lain yang akan bergabung lagi, kami masih nantikan atensi Anda di 24644 dan juga di 081139999790. Namun sebelum itu kita akan rehat sejenak dulu Pak dengan iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, Sehingga Lan. berita yang selama Ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana. Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Ya ampun Indah, kamu gak salah pesan makanan seperti ini di acara ulang tahun kamu. Yuh. Maksudnya apa ya Win? Masa generasi kayak kita-kita disuguhin rendang, nasi goreng, lumpia, apalagi tempe. Ih, aku pikir aku bakalan makan kuliner enak ala-ala Eropa gitu loh. Jangan salah. Justru di hari spesialku ini aku ingin ngajak kamu dan teman-teman bangga sama kuliner Indonesia. Hah? Bangga gimana? Ini kan makanan yang udah biasa kita makan sehari-hari. Apalagi ini nih, tempe.
Gak pernah absen tuh di daftar belanjaan mama aku. Itu mungkin karena kamu nggak tahu kalau ternyata rendang, nasi goreng, lumpia, tempe sudah diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Dunia aja bangga dan mengakui kekayaan kuliner Indonesia. Masa kamu enggak? Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiandra. Tentunya kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Kepala DKPP Kabupaten Buleleng, Bapak IGD Putra Aryana Esos MAP. Kita masih berbincang terkait dengan wujudkan generasi emas dengan menu B2SA. Dan dalam waktu dekat ini, pemerintah Kabupaten Buleleng juga akan melaksanakan Lomba Cipta Menu B2SA pada tanggal 17 November 2024. Silakan untuk Anda yang ingin beratensi juga, ingin memiliki pertanyaan terkait dengan Lomba Cipta Menu atau mungkin menu-menu sehat apa yang bisa dikonsumsi begitu ya untuk menciptakan generasi emas di masa yang akan datang. Anda bisa ikut bergabung. Kami undang atensi Anda di 0362244644 serta di WhatsApp 081 13999790. Kita ke WhatsApp Pak Kadis ya. Ada yang bergabung juga di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Purane yang bertanya, wah saya sangat apresiasi sekali dengan adanya kegiatan ini. Boleh saya tahu tidak untuk para peserta ini apa saja yang diharuskan dan apakah masyarakat juga bisa melihat menu-menu atau resep yang digunakan? Terima kasih. Wah, terima kasih ya Pak Purane ya atas atensinya. Ada Ibu Puspa juga tadi sempat miss call, tidak bisa kami angkat dan kami WhatsApp call lagi belum diangkat ya. Nanti kami nantikan lagi ya. Siapa tahu nanti bisa ikut join bareng kita di via WhatsApp call. Kita tanggapi dulu Pak Kadis terkait dengan Pak Purane tadi, mengapresiasi kembali juga, tapi juga tadi bertanya apakah menunya nanti bisa dicontek oleh masyarakat katanya. Nah, silakan Pak Kadis. Terima kasih Mbak Rizka dan juga apresiasi yang tinggi juga dari Pak Purane. Kami aturkan terima kasih juga atas atensinya. Untuk lomba menu nanti ya, lomba cipta menu B2SA tadi yang dilombakan mungkin yang mengandung bahan-bahan baik sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral dan aman untuk dikonsumsi. Itu tentunya semua nanti tersaji secara terbuka setelah selesai lombanya. Itu akan dinilai oleh tim juri sendiri, juga disaksikan oleh masyarakat luas. Itu tentunya tanpa kami kami arahkan sudah bisa dikopi di sana. Seperti itu, apalagi sekarang dengan era digitalisasi yang begitu cepat seperti ini, itu tinggal difoto atau di-share kemari kan, itu sudah bisa Bapak Purana. Baik, terima kasih ya untuk Pak Purane atas atensinya. Kita kembali ke WhatsApp juga, tadi sudah ada yang WhatsApp call. Terima kasih kembali untuk Ibu Puspa ya. Dan kali ini juga ada yang bergabung juga. Untuk Ibu Eli mungkin bisa kembali ya melakukan WhatsApp call. Dan juga ada selamat pagi RRI. Wah, selamat pagi juga nih untuk Bapak siapa ini? 3677 ya untuk belakangnya. Beliau bertanya terkait dengan menu-menu ini, apakah nanti akan dipublikasikan ya Pak? Di mana kami bisa melihat untuk publikasinya, dan adakah sosialisasi ke desa-desa terkait dengan menu B2SA ini? Wah, terima kasih nih untuk namanya kita Pak Ketut. Pak Ketut Suije. Nah, Pak Ketut. Ya, Pak Ketut Suije ini bertanya terkait dengan menunya dipublikasi di mana dan apakah nanti ada sosialisasi ke desa-desa untuk menu B2SA ini. Baik, terima kasih ya Pak Ketut ya. Bisa langsung ditanggapi Pak? Ya, terima kasih atas semua atensinya dari Bu Puspa, Bu Eli, dan terakhir ini Pak Ketut Suije.
yang menanyakan terkait dengan sosialisasi tadi ya. Nah, seperti di awal tadi kami sampaikan bahwasanya program ini sudah kami laksanakan dari tahun sebelumnya juga, rutin di program kegiatan di DKPP terkait dengan B2SA. Nah, kebetulan juga sekarang lagi gencar-gencarnya dari pusat dan daerah, kami tinggal diinovasi kembali lewat idenya Pak PJ Bupati adalah lomba cipta menu ini. Nah, seperti itu. Dan ini juga sudah rutin dilaksanakan ke sekolah-sekolah Bapak. Ke sekolah-sekolah lewat program Sehati ya, sekolah sehat, aman, lestari. Nah, itu. Di sana juga melibatkan perangkat desa. Harapan kami tentunya dana keterbatasan jangkauan kami dan lain sebagainya ya, pemerintah tingkat desa juga mengumpulkan warga masyarakat atau tokoh-tokoh di sana untuk menindaklanjuti program-program tersebut. Harapan kami kan seperti itu, karena di tingkat desa juga ada kalau nggak salah 15% atau 25% itu ketahanan pangannya wajib dari dana desa, kalau nggak salah ya, seperti itu. Dan itu juga dibenarkan secara regulasi untuk mengajak stakeholder yang di masing-masing desa apa-apa yang menjadi materi sosialisasi kami, itulah yang diteruskan. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, sudah masuk ke sekolah, sudah masuk ke desa juga, dan sudah menjadi program prioritas desa juga begitu ya Pak ya. Kita sapa pendengar kembali di 24644, sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI, Om Swastiastu. Om Swastiastu, dengan Pak Narde. Narde Ariante. Silakan Pak Narde Ariante. Iya, ini ada apa istilahnya ya, menu sehat. Lomba apa festival? Lomba Pak. Lomba cipta menu. Cipta menu ya? Iya. Apakah dari lomba ini sudah ada klasifikasi, misalnya apakah menu ya anggaplah istilah 4 sehat 5 sempurna, apakah hanya hidangan sayur, kemudian dagingnya apa, ikannya apa, sehingga ada klasifikasi tertentu dan peserta sudah bisa menyiapkan diri yang kebetulan dia bidangnya ikan laut, mungkin dia ngolah ikan laut dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sekolah Pak, kan akan rencana Januari ada makan gizi gratis atau makan siang atau apa ya. Nah, kalau sekolah-sekolah itu memang bisa dilatih sehingga mungkin bertahap mengurangi membeli luar, artinya mungkin jajanan, Pak. Dari luar kan membawa gratis, tapi kalau di sekolah ya mungkin apakah sekolah yang bernuansa SMK seperti SMK 2 dulu, kalau SMP mungkin mengganggu. Saya tak tahu gimana teknisnya yang sudah berjalan. Lanjut untuk yang lainnya, apakah Buleleng dengan banyak ada ikan laut yang sering dikirim ke Denpasar, saya lihat beberapa mobil lewat, apakah jenis ikannya apa? Nah, apakah ada ikon ikan laut Buleleng yang mungkin akan rasanya lain menjadi kuliner atau menjadi bahan untuk bisa dipromosikan keluar atau di dalam. Sekian, terima kasih Om Sandiandi. Baik, terima kasih Pak Narde Ariante sudah ikut bergabung di 24644. Ini terkait dengan spesifikasi menunya untuk lomba ini, apakah lauknya atau mungkin ada modifikasi lainnya. Dan ini juga terkait dengan wacana untuk bisa memberikan makanan gratis bergizi begitu untuk Januari ini. Apakah ini juga merupakan upaya dari itu? Dan tadi juga disinggung oleh Pak Narde itu terkait dengan
promosi, apakah nanti ini akan bisa dibawa keluar atau tidak begitu ya. Nanti akan ditanggapi, kita akan ajak dulu pendengar untuk bisa ikut bergabung kembali di 24644. Di YouTube juga sudah ada yang bergabung, ada Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya. Semoga menu B2SA ini bermanfaat bagi masyarakat tentang pentingnya pola konsumsi sehat berbasis pangan lokal. Luar biasa sekali ini komentarnya ya. Tampaknya beliau juga sangat concern dengan gizi dan juga pangan lokal begitu ya. Terima kasih Pak Agus. Dan juga kita akan tanggapi Pak Kadis tadi dari Pak Narte Ariante. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Narte Ariante. Ini juga sangat jadi pemerhati kiranya ini. Sepertinya Pak Narte Ariante, terima kasih atas perhatiannya kepada kami, program-program kami. Yang pertama terkait dengan persiapan lomba cipta menu ya Pak. Itu sudah kami sampaikan tadi, dilaksanakan technical meeting tanggal 5 November 2 hari yang lalu. Di sana sudah jelas, bahkan kami sendiri yang langsung memandu bersama narasumber dari PT DPC ICA Buleleng itu sudah jelas kriteria-kriterianya yang akan dilombakan, sehingga tidak keluar dari B2SA tentunya. Peserta sudah semua menyatakan paham apa yang mereka akan perbuat, mereka akan ikut lombakan. Dan sebelum tanggal 17 itu maksimal paling lambat tanggal 14 mereka sudah mengirim sampel. Mengirim sampel menu apa kira-kira yang duta kecamatan A akan dilombakan, ikut ditampilkan untuk lomba. Itu sudah kami catat, misalnya A, B, C dan tergantung menu yang bahan-bahan yang dikandung di dalam tampilan penyajian mereka. Seperti itu Pak. Itu tentunya kami akan cek juga, mudah-mudahan bisa sesuai dengan kriteria. Tapi ketika nanti tim juri menentukan pada saat dites atau dirasakan, dicicipi misalnya tanggal 17 itu ada unsur yang tidak sesuai dengan kriteria, pasti sudah dapat nilai yang tidak bagus juga. Seperti itu. Terus terkait dengan sekolah-sekolah pelatihan tadi ya, yang untuk mengantisipasi, mungkin maksudnya makan siang gratis ini ya di sekolah, itu juga sudah kami antisipasi ketika itu gerakan itu nanti ditekan atau didorong untuk dilaksanakan. Kami mengantisipasi dengan pola-pola tadi pelatihan tadi, sekolah sehati, terus ke desa-desa seperti itu. Terus terkait juga dengan potensi ikan ya. Potensi ikan di Kabupaten Buleleng memang luar biasa, dari panjang perairan yang ada, kalau nggak salah 157 km lebih, 157 km dari perairan barat di Sumber Kelampok sampai dengan di Tembok di timur, itu ada 157 kilo, itu untuk laut aja. Belum lagi perairan darat, ikan air tawar, ada kita punya 2 danau, danau Buyan dan Danau Tamblingan. Itu juga potensi-potensi itu kita maksimalkan. Dan hampir setiap 2 bulan sekali kami selalu mendistribusikan atau restocking benih ikan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Itu dipancing, dan juga bendungan-bendungan. Itu semua sudah pernah kami restocking, bahkan rutin kadang-kadang dari komunitas masyarakat, kelompok masyarakat memohon untuk mengadakan tebar benih atau restocking tadi, sehingga itulah bisa dinikmati untuk dikonsumsi oleh masyarakat, minimal untuk dikonsumsi, bahkan sampai meningkatkan ekonomi keluarga mungkin ya. Ada saya pernah dilihat di Bendungan Titab mancing, bahkan dari daerah lain juga mancing ke sana, itu untuk dijual juga. Nah seperti itu. Dan untuk ikan yang mungkin menjadi unggulan ya, kami belum dapat melaksanakan penelitian, tapi kesukaan masyarakat di sini ya pada umumnya ya seperti yang itu ikan terbang seperti itu, yang di pelongos apa namanya, walang ya. Itu juga sudah kita sentuh ke sana. Oke, berarti upaya-upaya masif sudah terus dilakukan oleh pemerintah ya Pak ya, untuk bisa mendorong keanekaragaman bahan pangan lokal, termasuk juga restocking tadi untuk benih ikan yang ada di sepanjang pantai Kabupaten Buleleng dan juga di bendungan-bendungan. Baik, terima kasih Pak Gus atas atensinya. Tadi juga ada Pak
Pak Darte Ariante ya, terima kasih. Dan juga ada pendengar kita di 24644. Sebelum kita bacakan komentar yang ada di YouTube lagi, kita sapa kembali di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI Pro 1. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Ketut Mariase Bondalam. Pak Ketut Mariase. Nah, silakan Pak Ketut. Om Swastiastu Pak Kabit. Swastiastu Pak Mariase. Luar biasa yang mendengarkan tadi penjelasan-penjelasan, narasi-narasi yang disampaikan tentang menu B2 bla 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 yang kenapa karena B2SA Pak. Beragam, bergizi, sehat dan aman. Yes. Mudah-mudahan yang apresiasi positif dan ini adalah terimplementasi secara kenyataan di masyarakat. Apalagi ini adalah program baru, bahkan regulasinya baru diturunkan. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan dalam tatanan seperti ini akan membantu memang benar sesuai dengan tema tadi bahwa akan menuju Indonesia emas. Luar biasa. Yang penting adalah supaya terprogramkan dan dijalankan, diimplementasikan dengan baik sehingga masyarakat dapat merasakan adanya program tatanan seperti ini. Itu saja yang sampaikan. Ampure wonten kaos ring kaliwan membasna ring manupure yen wonten raos yang iwak yang inak ganti ampure. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, terima kasih Pak Mariase di Bondalem. Dan untuk pendengar lain yang akan bergabung lagi, nanti kita akan buka lagi di 24644. Kita akan tanggapi dulu tadi dari Pak Mariasi yang berharap banyak program ini bukan hanya gaungnya pada saat lomba saja begitu, tapi bagaimana ini bisa terus dilakukan oleh masyarakat mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung unsur B2SA. Silakan Pak Kadis tanggapannya bagaimana? Terima kasih RRI. Mbak Rizka yang sudah memandu acara ini. Nah, terima kasih pula juga buat Pak Mariase di Desa Bondalem ya, yang sudah perhatian, ada atensi, peduli dengan program kami ini juga dari pemerintah Hudan Buleleng terkait dengan tema ya, wujudkan generasi emas dengan menu B2SA. Itu tadi temanya kita ambil, RRI yang membuat. Ini menarik sekali. Tentunya lewat publikasi, edukasi, sosialisasi seperti inilah nantinya kami harapkan semua masyarakat, lapisan masyarakat, stakeholder yang ada terlibat untuk mensosialisasikan, mengkampanyekan program B2SA ini betapa pentingnya, terutama juga untuk kesehatan, terutama pengentasan stunting, kemiskinan, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Mariase, begitu ya, diharapkan bisa juga menjadi salah satu bagian dari masyarakat ya Pak ya, yang menggalakkan program ini di tempat terdekatnya. Harus terlibat semua. Iya, kita harapkan semua terlibat, terutama untuk pendengar yang sedang mendengarkan siaran ini tentunya ya. Dan kita ke YouTube, ini ada juga yang komentar Pak dari Bagus ya. Saya sangat mengapresiasi tentang program B2SA yang dilakukan oleh pemerintah, dan semoga program ini bisa menjadi batu loncatan menuju Indonesia emas. Ya, silakan mungkin bisa ditanggapi Pak. Wah, ini menarik mungkin ya temanya yang dibuat oleh RRI ini, sehingga atensi dari masyarakat juga sangat luar biasa. Terima kasih juga kami aturkan, baik yang lewat YouTube sudah mengapresiasi program ini. Tentunya kami juga berharap seperti yang tadi kami sampaikan, bantuan dari keterlibatan masyarakat luas, terutama juga termasuk teman-teman media untuk ikut mempublikasikan ini, betapa pentingnya program ini untuk kita mulai dari sekarang. Atau mungkin sudah dulu mungkin ada 4 sehat 5 sempurna, itu ini plusnya ini B2SA ini. Iya, baik ya, kita harapkan juga memang bisa menjadi batu loncatan juga ya Pak ya. Betul. Dan juga bisa menjadi motivasi untuk masyarakat bisa terus mengkonsumsi makanan-makanan pangan lokal di tengah gempuran makanan-makanan yang ada begitu ya Pak. Kita lihat harapannya seperti itu Bu. Karena apa? Kita harus bangga dengan produk lokal di Buleleng ini, kan potensi lokalnya untuk kuliner terutama yang tadi sesuai dengan topik hari ini itu sangat luar biasa Bu. Negara gunung ada di pegunungan dan ada di laut. Sumber-sumber potensi inilah yang ingin kita gali
untuk kita tampilkan menjadi makanan kuliner lewat lomba cipta menu tadi. Anak-anak generasi sekarang ini kan sudah mulai berkurang ke perhatiannya mereka. Termasuk anak saya mungkin kan lebih banyak mungkin ke makanan fast food yang seperti itu. Nah, inilah mungkin kita kenalkan. Kenapa kalau tidak kita olah mungkin dengan menu-menu bahan tadi itu seperti ikan dan ayam tadi itu lewat olahan yang seperti yang ditampilkan oleh PT ICA tanggal 20 Oktober kemarin itu sangat disukai loh sama anak-anak generasi sekarang. Nah, harapan kami juga ini ada potensi lokal Buleleng yang dihasilkan oleh masyarakat Buleleng. Kenapa kita harus tidak mengkonsumsi makanan itu? Baik. Seperti itu. Ini menarik ya Pak ya. Kemudian banyak sekali manfaat dari adanya lomba cipta menu ini untuk bisa menggerakkan kembali masyarakat. Kita kembali ke WhatsApp, ada yang baru masuk ini dari Pak Agus di Sudirman. Karena sudah technical meeting tadi saya dengar, jadi tinggal lomba saja ya. Mohon ada tim kesehatan, jangan sampai ada misalnya makanan yang basi gitu ya, bisa mengganggu kesehatan. Moga pangan lokal Buleleng dimanfaatkan untuk dilombakan ini dinilai. Dan ikan laut misalnya, semoga ada perusahaan besar seperti Pengalengan Sarden misalnya dan lain-lain yang juga melirik begitu ya dengan kemasan Buleleng asli daerah Buleleng. Nah, beliau berharap seperti itu. Silakan Pak, mungkin bisa ditanggapi dari Pak Agus yang ada di Sudirman. Terima kasih Pak Agus, ini masukan yang sangat bagus ya untuk mengingatkan kami nanti tim panitia bahwa lomba cipta menu ini akan kita pertanggungjawabkan keamanan kesehatannya. Apalagi di sini kami melibatkan orang-orang yang profesional, bukan dari kami, dari PT DPC ICA ya, yang tadi sudah memang profesionalismenya mereka terkait dengan menu. Yang itu orang-orang kapal pesiar, orang-orang hotel di sana terlibat di dalamnya, seperti itu. Terus terkait lagi dengan masukan tadi itu kami aturkan terima kasih banyak. Siapa tahu bisa membuka jalan begitu ya Pak ya, untuk ada investor yang mau begitu untuk bisa mengembangkan pangan lokal dan brandingnya Buleleng asli begitu Pak. Harapan kami seperti itu, tentunya dengan produksi ikan yang musim-musim tertentu itu ada overproduksi ya sampai dibawa keluar daerah itu. Nantinya juga lewat Perumda sudah diarahkan juga nanti untuk memfasilitasi untuk menyimpan sejenis freezer lah nanti di sana sehingga terakomodir hasil-hasil tangkapan nelayan kita kemudian dan masyarakat nanti membeli di sana. Baik. Masih lebih terjamin lah. Terjamin tentunya. Seperti apa tadi Pak Agus katakan, tidak ada yang basi begitu ya Pak. Mudah-mudahan melalui pengawasan semua masyarakat nanti kita juga sering mengadakan pemantauan terhadap makanan yang layak konsumsi Bu. Seperti itu lewat tim Satgas Ketahanan Pangan tadi. Baik, terima kasih untuk Pak Agus di Sudirman. Pendengar juga ini luar biasa atensinya di live YouTube kami Pak. Kita bacakan satu persatu dan mungkin kalau memang ada bisa ditanggapi secara global saja begitu ya Pak ya. Ada Wardana Tangkas, semoga program ini dapat dimaksimalkan dan dapat bermanfaat bagi rakyat. Ada Wahyuni Dewantari juga, ini merupakan harapan untuk negeri kita. Ada Mbak Reni, semoga setiap program yang dibuat dengan tujuan yang mulia selalu dilancarkan. Semangat menuju Indonesia Emas. Ada Kadek Dewi juga, harapan untuk negeri ini semoga bisa diwujudkan. Ada Krisna Sila, pangan menjadi sosok yang sangat berpengaruh di seluruh negeri. Semoga selalu berjaya darat, laut dan udara. Luar biasa, terima kasih. Wahyu Pramana, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk program B2SA untuk harapan negeri yang sejahtera dan menuju Indonesia Emas. Kemudian ada Kadek Wijaya juga ini, semoga program ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tetap semangat. Nah Pak Kadis, bisa memberikan tanggapan juga Pak, sedikit nih Pak untuk apresiasi dan atensi masyarakat di Kabupaten Buleleng yang sangat luar biasa nih Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih ya, berarti sudah bagus gini tadi diapresiasi sekali oleh masyarakat Buleleng khususnya para pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Itu juga tadi nyambung ya dengan jinglenya DKPP kami ini dalam rangkaian persiapan untuk lomba cipta menu. Staf kami lewat tim kreatif
kami arahkan untuk membuat inovasi. Nah, itulah jenggelnya tadi, Harapan Negeri ya. Itu bagus sekali lagunya dan mudah-mudahan itu disukai dan nyambung dengan semangat hari ini, semangat terkini untuk bersuasembada pangan, kan seperti itu. Dan kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa juga buat masyarakat yang sudah mengapresiasi kegiatan-kegiatan pemerintah Kabupaten Buleleng. Ya, Krisna Sila juga rahayu buat Pak Kadis. Astungkare suksema muali, Bu. Iya, baik, terima kasih. Di WhatsApp juga terima kasih untuk atensi Anda. Tidak terasa waktu kita sudah mendekati pukul 10. Jangan lupa dengarkan terus tuh lagu Harapan Negeri. Siapa tahu menjadi motivasi ya Pak ya untuk mengkonsumsi pangan lokal. Wajib itu didengarkan. Wajib, karena liriknya bagus sekali, tadi juga saya dengar gitu ya. Itu mau jadikan lagu kebangsaan kami di DKPP. Jingle lah. Jingle, jadi jangan lupa untuk didengarkan. Dan terakhir mungkin Pak Kadis, sebelum kita tutup untuk dialog Hai Balikankan ini, apa yang menjadi pernyataan penutup atau closing statement dari Pak Kadis untuk Lomba Cipta Menu, untuk menu B2SA untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng? Sebelumnya kami memohon maaf ya apabila ada dalam penyampaian dari diskusi ini atau interaktif ini ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan sebagai penutup kata atau closing statement kami tentunya tidak terlepas dari B2SA tadi. Pertama, kedeksa bukti ngejuk celeng. Cakep. Ngalih kangkung dauh dese. Ngiring masyarakat Buleleng dukung program B2SA. Luar biasa. Seperti itu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Om Santi Om. Saya tidak bisa membalas pantun, tapi saya benang merah saja ya Pak ya. Siap. Luar biasa. Dan masyarakat Buleleng, pendengar dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, kita juga semuanya masyarakat Buleleng, masyarakat Indonesia itu mempunyai andil untuk mewujudkan Indonesia emas dengan pangan-pangan lokal yang bergizi, mulai dari rumah tangga kita, diri kita sendiri, dan tentunya adalah tidak mengikuti arus perkembangan yang ada, mengikuti makanan-makanan junk food, tapi kita melupakan pangan lokal kita. Jadi mari kita hidupkan kembali pangan lokal kita konsumsi makanan yang bergizi dan tentunya berimbang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Prabowo B2SA. Akhirnya saya Rizka Desiandra, terima kasih atensi Anda. Sampai jumpa di dialog Hai Balikankan berikutnya dan selamat pagi. Terima kasih Rizka. Sudah ya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Seru, seru.